Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di IG Story Henan Putri Sekuritas dalam acara Market Outlook. Bersama saya Tati sebagai investment advisor HP Sekuritas, dan kali ini saya ditemani oleh tim analisis Henan Putri Sekuritas bersama Kak Aroy. Halo Kak Aroy. Halo, baik. Oke, sekarang kan kita sudah memasuki bulan Oktober nih ya Kak ya. Iya. Terus minggu kemarin tuh saya perhatikan market sepertinya ada koreksi. Nah kira-kira nih menurut pandangan Kak Aroy seperti apa nih Kak? Nah, selama minggu lalu ya sebenarnya IHSG ini terkoreksi dari Senin sampai Kamis itu kan merah ya. Dan di hari Jumat sebenarnya ditutup hijau tapi hanya 0,07%. Nah sebenarnya koreksi market domestik di minggu lalu itu terpengaruh dari pasar AS dan juga global, yang mana kan The Fed ini kan kembali menaikkan suku bunganya sebesar 75 basis point. Walaupun peningkatan 75 basis point tersebut sudah sesuai ya, masih masuk ke dalam ekspektasi para investor, tetapi ada nada hawkish nih atau indikasi hawkish dari The Fed kalau di pertemuan The Fed selanjutnya pada bulan Maret itu akan kembali dinaikkan lagi suku bunganya sebesar 75 basis point. Jadi itu yang membuat adanya sentimen negatif. Nah kemudian di hari Jumat kemarin kan sebenarnya sempat dibuka melemah ya, di awal perdagangan itu merah cukup dalam sampai ke 6.927. Sebelum kemudian adanya perlawanan dari buy action dan IHSG akhirnya ditutup hijau walaupun hanya 0,07%. Nah ini bisa memberikan harapan buat sobat investor karena tanda-tanda rebound ini mulai terlihat ya, walaupun harus menunggu mungkin 2 hari lagi ke depan untuk konfirmasi. Tapi kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini secara rata-rata memang IHSG itu di bulan September ditutup merah gitu. Sejak 2013 itu secara rata-rata September itu melemah 1,32%. Sedangkan di Oktober itu menguat 2,05%. Jadi memang secara siklus September itu melemah dan Oktober itu nantinya akan menguat. Oktober jadi menguat ya Kak ya? Iya. Oke. Kemudian nih Kak, tadi pagi kan sempat ditutup melemah ya Kak ya? Nah ini kira-kira ada pengaruhnya nggak sih sama berita-berita yang di luar negeri, atau mungkin ini hanya karena pengaruh inflasi yang akan tadi dirilis hari ini? Iya, ada kemungkinan besar sih kalau pelemahan pasar domestik tadi pagi, IHSG tadi pagi itu karena akan diumumkannya data inflasi yang mana sudah terbit ya tadi jam 11. Nah memang kan kalau kita ketahui baru-baru ini juga BBM itu yang subsidi harganya naik karena bantuan dari pemerintah, subsidi dari pemerintah itu kan banyak berkurang gitu. Jadi kenaikan harga BBM ini sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi karena itu salah satu inflasi inti ya. Maka dari itu mungkin investor tadi pagi itu agak khawatir ataupun agak cemas atas data angka inflasi yang akan dikeluarkan. Nah, pergerakan IHSG juga masih mengikuti pergerakan indeks Asia dan juga global karena adanya sentimen negatif lainnya. Selain dari inflasi, ada juga sentimen negatif nih dari perlambatan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi global yang melambat, dan juga menguatnya dolar Amerika Serikat yang menekan nilai tukar rupiah dan memberikan kekhawatiran bagi para investor. Nah sebenarnya penguatan dolar Amerika Serikat ini juga terjadi sebagai dampak dari kebijakan The Fed yang terus menaikkan tingkat suku bunganya. Kenapa? Karena ya tentu The Fed menaikkan tingkat suku bunganya itu untuk menurunkan tingkat inflasi. Namun ini memberikan dampak juga kepada emiten-emiten, perusahaan-perusahaan yang bertransaksi menggunakan mata uang US dollar. Ini memberikan kerugian bagi emiten yang
membeli bahan baku dan raw materials dari luar negeri dengan kurs AS, tapi di sisi lain ini juga bisa memberikan manfaat bagi emiten-emiten yang menjual produk-produknya dengan menggunakan mata uang US dollar ke luar negeri gitu. Nah, tadi pagi juga ada nih diumumkan Purchasing Managers Index atau PMI untuk September yang naik 53,7% dari 51,7% di bulan sebelumnya. Nah, peningkatan PMI ini juga ditopang dari pemulihan kondisi ekonomi secara pasca pandemi. Oke, baik, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Al, bagi sobat investor yang belum memiliki rekening saham di Henan Putih Rai, boleh banget nih langsung klik di profil IG HP Sekuritas, kemudian diklik di link tree-nya, nanti dimasukkan kode salesnya ada inisialnya, jadi masukin inisial TK. Setelah jadi, nah nanti akan dikirimkan stock pick menarik dan pembahasan market outlook lebih lanjut dari saya pribadi sebagai investment advisor. Oke Kak, lanjutnya Kak ya. Iya. Nah, terkait data inflasi, Kak kan sudah diumumin ya Kak ya. Sebenarnya inflasi kita itu masih wajar atau enggak sih Kak? Oke, data inflasi ya tadi pagi yang sudah diumumin, kita itu masih wajar atau tidak. Kalau kita lihat dulu ke belakang ya, mungkin dari bulan data inflasi di bulan Agustus, secara tahunan itu Agustus kemarin kita berada di angka 4,69%, dengan inflasi inti yang berada di 3,04%, yang merupakan angka tertinggi sebenarnya itu sejak dalam 33 bulan terakhir gitu. Nah, secara bulanan inflasi Agustus juga turun 0,21%, merupakan penurunan pertama dari 6 bulan terakhir gitu. Nah, bagaimana dengan September? Nah, September ini tadi sudah diumumkan, dirilis secara tahunan inflasi kita berada di angka 5,95% dengan inflasi inti 3,21%. Sedangkan inflasi bulanan berada di angka 1,17%. Angka ini juga angka inflasi ini bisa dibilang meningkat cukup signifikan ya, tetapi masih sebenarnya di bawah dari perkiraan konsensus yang dimana secara tahunan diperkirakan ada di angka 6%, sedangkan BI sendiri memperkirakan di 5,88%. Dan inflasi bulanan juga naik 1,2%. Itu forecast-nya. Nah, memang inflasi September ini sudah menjadi inflasi tertinggi nih sejak Desember 2014 atau nyaris 8 tahun yang lamanya. Yang mana pada Desember 2014 itu inflasi naik setinggi yang sangat tinggi juga, signifikan. Itu sebenarnya juga karena skenario-nya mirip sama sekarang karena harga BBM yang naik. Gitu. Karena BBM naik ya kan? Memang harga BBM ini memiliki dampak yang cukup signifikan gitu. Nah, kalau dibandingkan dengan apakah masih wajar kenaikan inflasi kita atau bagaimana nih inflasi kita sekarang gitu. Jika kita bandingkan dengan negara-negara di luar gitu, di Amerika Serikat maupun di Eropa, sebenarnya tingkat inflasi kita ini masih bisa dikatakan cukup terjaga gitu. Karena kalau kita lihat di Amerika tingkat inflasinya per Agustus itu secara tahunan berada di tingkat 8,3% dan inflasi inti pada 6,3%. Bagaimana dengan Eropa? Nah, Eropa ini di September sudah mencapai 10% dan inflasi inti di 4,8%. Nah, artinya apa? Inflasi kita ini masih dapat dijaga dari yang utamanya tadi itu dari subsidi BBM yang selama ini diberikan oleh pemerintah, walaupun memberatkan negara, tetapi dapat menjaga inflasi Indonesia. Begitu. Kalau di Amerika sendiri luar biasa loh BBM naiknya. Mungkin kita di sini dari 10.000 jadi 16.000 ya. Di Amerika itu luar biasa. Saya tanya orang-orang yang di sana, di California terutama itu dari harganya $3,5, mungkin yang paling mahal $4. Sekarang ini tertinggi kemarin mencapai $7. Jadi luar biasa mahalnya, 2 kali lipat dibandingkan dengan kita di sini. Sebenarnya kita masih nyaman ya, masih enak gitu. Iya betul ya. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan dulu ya Kak ya dari sobat investor nih.
Iya. Dari Anta Halim 28. Boleh rekomendasi saham yang tepat untuk buy on weakness hari ini sembari menunggu IHSG confirm rebound besok? Baik, untuk rekomendasi saham yang tepat buy on weakness hari ini ya, mungkin bisa secara sektoral aja dulu ya. Untuk sektoral mungkin bisa kita perhatikan kalau yang agak sedikit lebih agresif itu ada di komoditas energi yang dan juga mungkin di perbankan gitu. Karena apa? Karena kalau komoditas energi kan masih rally ya kan ya. Rally dan juga menikmati kenaikan harga selling price-nya dari adanya kondisi krisis energi saat ini gitu. Jadi keuntungan dari situ nantinya, apalagi kan kuartal 3 sudah berakhir, nantinya kan di bulan ini akan keluar laporan keuangan. Kemudian juga ada kalau dari perbankan itu kan dari suku bunga yang meningkat gitu, sehingga itu juga memberikan sebenarnya angin segar juga ya untuk sektor-sektor perbankan. Kalau ingin yang lebih defensif sedikit juga bisa mungkin masuk ke consumer. Bisa perhatikan beberapa sektor-sektor yang memiliki, tentunya semua ini rekomendasinya yang memiliki neraca keuangan yang sehat, yang kuat. Kalau bisa mungkin juga memiliki kas bersih gitu, dan juga masih memiliki pertumbuhan. Jadi dalam kondisi market yang kemarin turun, kita juga lebih baik kesempatan untuk mendapatkan gain yang lebih banyak lagi ke depannya, tetapi untuk lebih aman memilih yang memiliki fundamental yang kuat. Oke, baik. Jadi untuk tadi ya akun Anta Halim boleh diperhatikan untuk sektor komoditas, energi, banks, atau mungkin kalau mau defensif kita bisa perhatikan sektor konsumer begitu ya Kak ya? Iya. Selanjutnya ada lagi nih Kak pertanyaan dari Saifur Rahman 330. Bagaimana menyikapi kondisi market saat ini dengan IHSG yang cenderung downtrend? Oke, untuk mungkin kita bergerak sedikit konservatif kalau dari saya sendiri ya, dan ya mungkin itu tadi 3 sektor yang tadi saya sebutkan sebelumnya, dan juga mungkin jangan all in dulu, kita lebih banyak persiapan cash, jadi ketika nanti sudah saatnya untuk lebih baik untuk masuk ke dalam market, kita sudah siap gitu. Oke, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Mungkin sekarang ini emang downtrend, tapi justru ini kesempatan ya Kak ya, untuk melihat di mana sih support emiten ini. Jadi emang kalau ready cash kita boleh akumulasi dulu ya Kak ya. Jadi begitu ya Pak Saifur Rahman 330. Jadi jangan langsung all in, sabar dulu ya Kak. Oke, selanjutnya belum ada pertanyaan lagi. Saya boleh nanya sedikit ya Kak? Iya boleh. Oke, jadi tadi setelah dibahas ya IHSG-nya memang sekarang lagi cenderung downtrend, tapi ada perkiraan Oktober ini baik ya Kak ya. Kira-kira nih selain tadi sektor yang sudah disebutkan Kak Al, sektor jagoannya apa sih kalau dari Kak Aros sendiri? Sektor yang dijagokan? Sektor yang dijagokan ya, kalau sektor yang dijagokan kalau dari saya sendiri sih sebenarnya ada di sektor otomotif yang paling utama kalau saya. Tapi kalau mau dilihat secara lebih luas lagi, yang tadi sudah saya sebutkan sih sebenarnya ada di energi. Untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini mungkin lebih di energi, karena memang tahun ini adalah tahun yang high base untuk energi itu. Banyak keuntungan yang didapatkan dari meningkatnya harga-harga komoditas atas kondisi geopolitik yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Kemudian juga selain itu perbankan, kembali lagi tadi dari meningkatnya suku bunga dan juga berkurangnya biaya provisi, beban provisi yang dimiliki oleh bank. Berjalan dengan pemulihan pandemi COVID-19 ini, jadi perbankan ini diuntungkan untuk saat ini begitu. Di luar itu ya tadi ada, kalau saya sendiri berada di otomotif salah satunya, karena semiconductor itu sudah mulai berangsur pulih. Jadi
permasalahan penjualan yang kemarin ada itu karena masih semiconductor yang shortage yang tersendat, itu sekarang sudah bisa terselesaikan. Oke, baik Kak. Ini ada lagi nih Kak pertanyaan, apakah bumi emiten yang ideal untuk buy on weakness karena berhubungan dengan sektor energi khususnya industrial? Ini dari akun Antahalim 28. Iya, mungkin bisa kita lihat juga dari dari fundamentalnya sendiri, dari tingkat produksinya, apakah produksinya itu terus meningkat ataukah produksinya memiliki pertumbuhan atau tidak gitu ya. Kemudian juga bisa kita lihat juga dari neracanya, apakah neracanya memiliki kas yang cukup kuat, apakah dia memiliki beban utang yang baik atau tidak gitu. Kalau misalkan beban utangnya cukup memberatkan perusahaan, maka sebaiknya saat ini paling tidak kita perhatikan yang lain dulu sih gitu. Cuman mungkin itu bisa kita perhatikan dulu, kita pelajari dulu gitu. Oke, mungkin untuk best price dari bumi ini bisa ditanyakan lebih lanjut kepada tim advisornya masing-masing. Betul. Ya, karena kan kita di sini ngebahas sektor ya Kak ya. Betul. Oke. Bisa ditanyakan karena kita juga memiliki tim investment advisor yang sangat bisa membantu lah sobat investor nanti ketika ada pertanyaan gitu. Oke, baik. Untuk dari kolom komentar sih sudah tidak ada pertanyaan lagi Kak. Nah, kalau dari Kak Al sendiri, kira-kira gimana nih kesimpulannya untuk pandangan pergerakan market untuk minggu depan mungkin? Oke, jadi untuk pandangannya mungkin market IHSG ini akan rebound ya dari titik sekarang, kemungkinan karena itu tadi secara siklus juga sudah Oktober ini terbukti ditutup hijau, jadi memang secara siklus ini mungkin Oktober akan hijau. Kemudian juga di sisi lain juga nantinya kan ada laporan-laporan keuangan yang akan keluar di akhir bulan Oktober ini, jadi diharapkan kalau laporan keuangannya yang juga dimungkinkan lebih baik dibandingkan pada periode sebelumnya, apalagi dibandingkan tahun 2021, maka IHSG ini bisa ditutup hijau gitu. Oke, baik. Baik Kak Al, terima kasih untuk diskusinya hari ini. Melihat waktu juga sekarang sudah menjelang pembukaan sesi 2, jadi kita kasih kesempatan untuk sobat investor bersiap-siap untuk memantau kembali market yang akan running. Terima kasih juga sobat investor yang sudah menonton pada IG Live hari ini. Happy trading, semangat cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Thank you.